Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya kepada kita, sehingga kita masih dimungkinkan untuk melaksanakan ibadah saat ini, Minggu tanggal 21 Maret 2021, yang walaupun ibadah masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Memulai ibadah kita saat ini, sidang jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB 3 ayat pertama dan ketiga, Terpujilah Allah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita merespon hukum Tuhan ini dengan mengangkat pujian NKB 73 ayat 1 dan 3. Silahkan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita satu dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita pengampunan, dan kita meresponnya dengan mengangkat nyanyian syukur NKB 85 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau yang telah memelihara kehidupan kami. Dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami dimungkinkan untuk melewati seluruh pelayanan tanggung jawab kami hari lepas hari, sampai pada saat ini Tuhan, hari di mana Engkau memberikan kami kesempatan berhenti sejenak dari kesibukan kami, dan kami mencari Engkau melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di hari Minggu yang Engkau kuduskan pada saat ini. Ya Tuhan, ada kebenaran firman-Mu yang akan kami santap bersama. Tuhan, tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan beri kami hikmat, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari bacaan seragam kita terambil dari kitab Ibrani pasal 5. Surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10.
Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil untuk menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Hosiana. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam masa-masa Minggu Sengsara, dan saat ini kita diperhadapkan dengan tema menyambut pengorbanan Kristus dengan ketaatan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani ini sampai saat ini masih belum ditemukan siapa yang menulis surat ini. Tetapi saudara-saudara yang pasti bahwa surat Ibrani ini merupakan surat yang ditulis untuk penguatan kepada umat-umat Tuhan dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi dapat dikatakan bahwa isi surat Ibrani merupakan jawaban kerinduan hati akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca dengan seksama bacaan kita pada saat ini, maka kita akan menemukan tentang hakikat imam besar. Seperti yang tertulis dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, hakikat imam besar dari antara manusia ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, imam besar itu harus mengerti bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang sesat atau orang-orang yang jahil, dan ia pun harus sadar dengan kelemahannya sendiri sebagai manusia. Meskipun imam memiliki tugas khusus untuk menghubungkan umat dengan Tuhan, tetapi mereka juga sama seperti manusia biasa.
manusia pada umumnya memiliki kelemahan dan dosa. Dengan posisi seperti itulah, maka imam besar dari antara manusia harus pula memberikan persembahan korban untuk dirinya juga. Dengan demikian, saudara-saudara, bahwa dia juga harus merupakan cerminan dari setiap hal yang dilakukan bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Teladan yang tertinggi bagi manusia sebagai imam ada di dalam diri Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus memuliakan Allah. Kristus menjadi imam besar atas penetapan Allah Bapa di sorga melalui firman-Nya. Dan peraturan Melkisedek merupakan sebuah pola hubungan yang intim antara Melkisedek dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melihat pola kehidupan Melkisedek, maka kita menemukan bagaimana Melkisedek sebagai imam dari Yerusalem yang memiliki ketaatan yang sangat-sangat jelas yang dikemukakan di dalam kitab Kejadian 15 dan Ibrani 7. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Kristus sebagai manusia sekalipun tanpa dosa telah menjalankan fungsinya sebagai imam besar. Dia telah mempersembahkan doa dan permohonan serta ratap, tangis dan keluh kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengutusnya. Saudara-saudara, kata keluhan dan ratap tangis ini menunjukkan betapa Kristus secara utuh memberikan dirinya bagi fungsinya sebagai imam besar. Apa yang dilakukan Kristus memiliki dasar bahwa Dia dan Bapa di sorga adalah satu yang memiliki hak atau otoritas untuk menyelamatkan setiap manusia. Dasar inilah yang merupakan dasar yang kokoh dan tidak tergeserkan oleh pemahaman lain. Dan dengan dasar ini pula telah melahirkan kesalehan yang dapat ditunjukkan oleh Kristus. Oleh kesalehan ini, dalam mempersembahkan doa dan permohonan, Ia didengarkan oleh Bapa di sorga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus adalah imam besar yang kita percaya bahwa Dia melakukan tanggung jawabnya sebagai imam, mengorbankan yang termahal, yang terindah dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Dia mengambil alih semua penderitaan kita, Dia mengambil alih semua kesengsaraan kita, Dia mengangkat kita dari lembah dosa. Kemudian Dia membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Di dalam pengorbanannya itulah kita melihat bagaimana Yesus sebagai imam besar yang hidup dalam kerendahan hati untuk setia dan taat kepada Bapa yang mengutusnya. Sekalipun itu onak dan duri harus dijalaninya dengan penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Tetapi itulah imam yang sesungguhnya, imam yang hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar ketaatan kepada Allah yang telah diberikan Yesus
dalam teladan hidup yang dijalaninya. Keteladanan Yesus membawa kita kepada kehidupan ketaatan yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya jika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka kitalah orang-orang yang disebut yang berbahagia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, siapapun yang dipakai oleh Tuhan, siapapun yang dipilih Tuhan untuk menjalankan misi Allah di muka bumi ini, harus sadar dengan keterbatasannya di hadapan Tuhan. Setiap manusia harus menyadari bahwa panggilan dan pengutusan Tuhan dalam hidup kita untuk mengerjakan misi yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan karena kehebatnya kita, tetapi karena penetapan Allah, karena pilihan Allah. Dan kita yakin bahwa Allah sendiri yang akan memperlengkapi kita ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai umat pilihan Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita terpilih untuk menjadi pelayan Allah, itu berarti bahwa kita terpanggil untuk setia dan taat kepada Allah. Kita setia dan taat dalam menjadi pelopor misi Allah untuk menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita dipanggil Allah untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, hendaklah kita memiliki hidup yang intim dengan Allah. Hidup yang taat dan setia kepada Allah, sehingga kita boleh menjadi alat yang dipakai Allah untuk kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, keterpilihan kita dalam satu kepengurusan di dalam gereja, entah itu majelis atau pengurus kategorial, itu berarti bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jalankan dengan baik. Bukan untuk mencari kehormatan, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk mengatakan bahwa kita hebat, tetapi justru dalam pemilihan Tuhan inilah ketika Allah memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi pekerja di dalam ladang Tuhan. Itu berarti bahwa kita terpanggil untuk taat dan setia, serta merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala kekurangan kita. Semua ini saudara-saudara kita lakukan hanyalah untuk mengerti bahwa itulah fungsi imam yang sesungguhnya. Hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan untuk melakukan panggilan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Pola hidup Kristus telah kita baca dalam kebenaran firman-Nya, yaitu hidup rendah hati, menerima, belajar, dan untuk menerima, memberkati, serta belajar untuk menjadi saluran berkat buat semua orang. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Itu yang sering kali kita kumandangkan ketika kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita memahami hidup ini adalah kesempatan, maka mari saudara-saudara, ketika Allah memberikan kita kesempatan, Allah memilih kita untuk menjadi misi Allah di dalam dunia ini, mari kita lakukan dengan kerendahan hati. Tidak dengan kesombongan, tidak dengan keangkuhan, tidak dengan pengandalan diri, tetapi dengan kerendahan hati, mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Sebab itulah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Dia setia dan taat kepada Bapa yang mengutusnya sampai mati di atas kayu salib. Bahkan sampai dia bangkit memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu berat mengambil alih semua dosa-dosa kita, dan ia menggantikan dengan kehidupan
dan ketaatan yang sesungguhnya. Kehidupan kekal menjadi bahagian hidup kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita pegang janji Tuhan itu, bahwa Ia menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal jika kita setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Allah, kita merespon pengorbanan Kristus itu dengan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang setia. Tuhan tidak meminta harta kita, tetapi Dia meminta ketulusan hati kita untuk melayani Dia di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam saat teduh. Kita mulai. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam ketaatan kepada Engkau, supaya panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan dalam hidup kami dapat kami jalani dalam ketaatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepadamu, demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 130 ayat 1 dan 2. Serah
Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdiri. Kita satu dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam akta persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 208 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sebagai pengiring Kristus supaya kami hidup setia dan taat dalam penyerahan diri sesungguhnya kepadamu untuk menjawab panggilan kami membawa misi Allah di dalam dunia ini, yaitu kabar keselamatan bagi seluruh isi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk mewartakan kabar keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa di dalam dunia ini. Ya Bapa, kami percaya Roh Kudus menolong dan menopang kami untuk melakukan panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Melalui syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan tolong berkati rencana peneguhan majelis Jemaat Telo periode 2021-2026. Bahkan
rencana pembekalan pembekalan majelis yang akan dilaksanakan tanggal 24 Maret 2021. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkatilah seluruh hamba-hambamu yang akan memberikan pembekalan maupun hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dan Tuhan pilih untuk melakukan pelayanan di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Supaya kami semua boleh menyadari akan tugas dan panggilan kami sebagai imam untuk membawa jiwa-jiwa lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan secara khusus kami yang hidup dalam ketaatan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa kiranya semuanya berjalan dengan baik, dan satu hari kelak seluruh hamba-hamba Tuhan dengan satu hati mengangkat pelayanan demi kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Ibu Esther Nusu yang saat ini dirawat di rumah sakit Awal Bros, Bapak Pendeta Katito yang sementara berobat jalan. Tuhan Yesus tolong Engkau berkati, sembuhkan mereka Tuhan dengan rencana-rencana jalan hidup mereka. Apapun yang akan dikerjakan oleh dokter juru rawat bagi hamba-hamba Tuhan ini, semuanya berkenan Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat kesembuhan bagi hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan dari penyakit mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, hiburkan mereka. Bagi yang berbeban berat, beri pengharapan supaya mereka tetap hidup dalam taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga mereka, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan anak-anak Tuhan yang masih belajar dengan metode daring. Tuhan tolong Engkau beri semangat mereka, sehingga apapun yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, semuanya itu boleh menjadi berkat dalam hidup mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ditambahkan usianya, dipelihara pernikahannya, sembuh dari sakit, atau berkat-berkat yang lain yang mereka alami. Biarlah semuanya itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa buat seluruh gereja-gereja di muka bumi. Engkau tetap memberkatinya Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan tetap mewartakan kabar keselamatan dalam setiap kondisi apapun yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja Toraja Mamasa yang saat ini Tuhan sementara mempersiapkan sidang Sinode Am. Tuhan Yesus tolong berkati supaya itu berjalan dengan baik, dan kami boleh duduk bersama-sama untuk membahas pelayanan gereja Toraja Mamasa untuk mewartakan kabar keselamatan bagi isi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persiapan jemaat-Mu untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus tolong berkati supaya seluruh jemaat Tuhan boleh mengambil bahagian dalam perjamuan kudus itu, dan mereka boleh mengalami kemenangan atau pemulihan dalam hidup mereka. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati rencana jemaat Telo akan membuka gedung gereja ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah pada tanggal 28 Maret. Tuhan berkenan Engkau memberkati supaya pelayanan ini juga berjalan dengan baik. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit secara khusus virus corona, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita menyembah Engkau di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati juga kiranya laporan pertanggungjawaban majelis boleh berjalan dengan baik dalam jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga semuanya itu boleh menghantar kami untuk masuk dalam rencana kerja yang baru dalam periode 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya bangsa dan negara kami tetap dalam
keadaan baik sekalipun kami masih juga bergumul dengan virus corona. Para pemerintah dengan usaha yang boleh mereka lakukan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga usaha pemerintah itu tetap didukung oleh masyarakat dan kami semua boleh hidup sehat untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami. Semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan pada saat ini, berkenan Engkau memberkati sehingga pelayanan kami ini benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dalam amanat dan pengutusan. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada saat ini. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan NKB 178 ayat 1 dan ayat yang keempat. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingat dan lakukanlah firman Allah dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah kita saat ini, dan mewakili seluruh jemaat Tuhan, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia, kantoria, organis, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai lagu penutup kita menyanyikan NKB 212 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Sungguh inginkah engkau lakukan?